Ya, ramai sekali isu yang saya sampaikan ke publik kaitannya ternyata KDM hanya raja kecil dan tidak punya nyali memberantas apalagi melawan koruptor kelas kakap. KDM tidak layak menjadi capres 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semakin kesini semakin banyak nih pengamat-pengamat muncul. Dan kali ini seorang pengamat yang katanya dari UGM ya, yang menyatakan bahwa KDM ini nggak layak untuk capres 2029. KDM hanya raja kecil yang tak berani ungkap koruptor kelas kakap. Nah, lucu kan? Secara tugas dan fungsi KDM itu adalah pemimpin kepala daerah atau gubernur yang menjalankan pemerintahan tingkat daerah, yaitu hanya di Jawa Barat saja. Dan fungsi pemberantasan korupsi kan ada di KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian kan. Di mana KDM itu hanya bisa bekerja sama untuk menekan atau meminimalisir adanya korupsi di wilayah Jawa Barat. Dan itu juga sudah dilakukan oleh KDM. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Ya, ramai sekali isu yang saya sampaikan ke publik kaitannya ternyata KDM hanya raja kecil dan tidak punya nyali memberantas apalagi melawan koruptor kelas kakap. KDM tidak layak menjadi capres 2029. Ramai sekali pandangan saya tersebut, dan tentunya bukan hanya saya yang menyimpulkan, tetapi masyarakat umum sepakat bila mana salah satu kriteria yang saat ini sedang dicari dan diharapkan dan mungkin bisa menjadi keharusan seorang pemimpin nasional adalah keberaniannya melawan, memberantas, bahkan berani melakukan terobosan positif bagi pemberantasan korupsi secara umum. Ditambahkan apabila ada keberanian yang sangat ekstra ketika calon pemimpin berani berbicara penegakan hukum dengan mengajukan sebuah gagasan hukuman mati buat kejahatan koruptor kelas kakap. Kembali lagi saya katakan bahwa tentunya kekecewaan saya bukan hanya mewakili diri saya, tapi mewakili rakyat secara umum. Itu nyata dan jelas ketika korupsi dan koruptornya saat ini sudah menjadi wilayah yang menjadi keprihatinan nasional. Barang tentu sudah sepakat bahwa penegak hukum, alat penegak hukum itu pun bahkan menjadi bagian koruptor itu sendiri. Ini kondisi yang sangat menjijikkan sekali dan proses hukum pun sangat berbelit-belit dalam mengadili para koruptor kelas kakap. Saya menyampaikan harapan kepada para pendukung militan KDM harusnya berterima kasih besar ke saya karena dengan saya mengajukan ide dan gagasan tangkap koruptor kelas kakap ini berarti betul bahwa seorang yang memikul jabatan dan tanggung jawabnya besar, kendati hanya menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, wali kota,
gubernur, bahkan presiden. Berbicara masalah korupsi tidak mengenal substansi kewilayahan dan juga jabatan. Ingat, Ya lucu kali ini. korupsi adalah musuh bersama. Korupsi adalah ekosistem yang merugikan semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi ketika pendukung KDM berbicara wewenang dan jabatan gubernur KDM hanya di Jawa Barat, saya anggap itu salah dan total salah. Mengingatkan kembali bahwa konteks pemberantasan korupsi dan juga cara-caranya menjadikan sebuah spirit kemanusiaan, spirit sosial, dan tentunya itu menjadi spirit bagi semua masyarakat sipil dan masyarakat entitas politik lainnya, dan juga termasuk jabatan-jabatan politik dan jabatan-jabatan di pemerintahan. Jadi apa yang menjadi kegelisahan dan juga kekecewaan saya kepada gubernur Jabar, ketidakmauan atau bahkan saya katakan ketidakmampuan, dan tentunya tidak ada nyali dan berani menangkap kelas kakap, terutama koruptor, adalah bentuk nyata secara umum dan kasat mata bahwa ternyata jabatan-jabatan politik yang ada saat ini, jabatan-jabatan politik yang didapatkan dalam proses pemilu yang tentunya mengeluarkan biaya triliun rupiah, pada akhirnya mengecewakan rakyat. Hama-hama dan juga persoalan besar, terutama masalah korupsi dan koruptor, mereka para pemimpin terhormat, kepala desa, camat, gubernur, sangat memprihatinkan dalam kecakapan dan keprihatinan mereka untuk berbicara masalah korupsi. Baiklah, kalau kiranya KDM dan para pendukungnya merasa tantangan saya dan atau bahkan kekecewaan saya terhadap isu sayembara tangkap koruptor kakap ini menjadikan sebuah langkah konyol, langkah bombastis, dan tidak tahu prosedural, boleh jika itu maunya Anda dan Anda meyakini itu benar. Tapi saya juga tidak kehabisan akal. Sekali lagi saya akan menantang KDM untuk berbicara penangkapan koruptor kelas kakap. Seandainya KDM sangat takut, sangat gelisah, dan terancam pribadinya dan jabatannya ketika melabelinya dirinya gubernur Jabar dan melakukan sayembara tangkap koruptor kelas kakap, saya menawarkan tantangan yang cukup smart, tidak melibatkan label gubernur dan jabatannya. Silakan KDM mengeluarkan sayembara tangkap koruptor kelas kakap atas nama pribadi, atas nama Deddy Mulyadi, atas nama, sekali lagi, pribadi Deddy Mulyadi, menanggalkan dan meninggalkan jabatannya sebagai gubernur. Tentunya sekali lagi suara keras dan lantang membasmi koruptor, terutama koruptor kelas kakap ini, sudah menjadi bagian musuh bersama dan termasuk juga musuh Tuhan itu sendiri kepada masyarakat, dan tentunya masyarakat Jawa Barat yang saat ini mempunyai aset potensial sekelas Deddy Mulyadi. Tentunya bukan memproteksi, bukan menghadiahi dengan sebuah argumentasi yang justru menghancurkan karir dan keberanian KDM untuk menggelar sebuah isu-isu besar sekelas tangkap koruptor. Ayo
bersama-sama saya Heru Cirebon, mari kita suarakan, mari kita minta kepada KDM atas nama pribadi untuk menyuarakan pemberantasan korupsi, koruptor kelas kakap, baik di wilayah Jawa Barat maupun dalam konteks wilayah Indonesia. Sekali lagi kita dukung rame-rame berbondong-bondong meminta Gubernur Deddy Mulyadi, dan sekali lagi tinggalkan jabatannya sebagai Gubernur Jabar dan atas nama pribadi berbicara pemberantasan korupsi kelas kakap. Selamat Kang Deddy Mulyadi, saya tunggu jawaban dan reaksi Bapak selaku masyarakat biasa, masyarakat pribadi yang mempunyai hak-hak sipil berpendapat berkaitan dengan politik, dan tentunya ini adalah hak konstitusional bukan hanya saya tetapi semua rakyat Indonesia bebas untuk berbicara, apalagi ini berkaitan dengan korupsi yang menjadi musuh bersama. Salam hangat dari Cirebon, terima kasih. Lucu sekali ya, meminta KDM sayembara tangkap koruptor kelas kakap. Terus jika nggak berani berarti KDM nggak layak jadi capres 2029. Ini kan lucu sekali. Kita setuju soal koruptor itu adalah musuh bersama. Itu baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun nasional. Cuma secara fungsi jabatan dan secara pengaruh ataupun wewenang ya, KDM kan hanya bisa menjangkau wilayah Jabar saja, nggak mungkin bisa menjangkau wilayah nasional karena itu bukan ranahnya. Kecuali seorang presiden, dalam hal ini Prabowo, ataupun menteri yang membidangi urusan itu punya power atau kekuasaan untuk melakukan itu. Kalau KDM kelasnya itu seorang gubernur, ya pasti tingkat pemberantasan korupsi yang bisa ditekan dengan pengaruhnya ataupun menegakkan pemberantasan korupsi itu ya hanya ada di wilayah Jabar. Seperti itu ya. Ini justru seperti memaksakan kalau KDM nggak berani buka sayembara buat tangkap koruptor kelas kakap, pasti KDM ini nggak layak jadi capres. Kan kesannya jadi memaksa seperti itu. Nah, dan lagi ya, sudah ke sekolah nih ya. Sekolahnya kotor ya? Ini ngapain ya? Tempat kumpul pak. Karena daripada ngelamun beresin ini. Ini rangka-rangka apa ini? Ini kan bekas masjid, dalam pakai lagi kalau Ya. takut pakai lagi katanya. Jadi belum final ini. Ini kan nggak mungkin dipakai lagi. Ada histeris anak-anak. Apa masalah di ruang keras ini? Oke, satu, dua AC-nya mati, dua masalahnya apa? Atapnya bocor, tiga, sama udinnya Bapak. bin. Pertanyaannya adalah
Apa yang bisa dikerjakan oleh kalian secara bergotong royong untuk membereskan ruang kelas ini? Menyapu kelas, Oke. juga mungkin itu yang di atas-atas kan maaf ada solusi itu bisa kita cabut-cabut. Terus tuh ada itu. Iya, mungkin ada laba-laba di. Terus gordengnya Iya, pakai apa itu? pakai. Kalaupun tanpa besi nggak bisa gordeng tetap dipasang dengan baik, bisa menggunakan apa? Bambu. Bambunya dipotong kemudian dipernis, dikasih lubang gordengnya kemudian dipasang ini bisa. Jadi kelas itu diperlukan apa? Kreativitas. Sanggup nggak kalian beresin ini? Harga pengatur gorden kalau beli berapa? Paling 200.000 kan? Kalian bisa nggak gotong royong untuk 200.000? Ini bisa nggak? Kita perlu uang, sok. Kita perlu uang 200.000 rupiah untuk merapikan gorden. Jumlah murid 34. Berapa rata-rata murid harus bergotong royong? Saya permudah, 200.000 dibagi 34. Ayo bikin rumusan. 200.000 dibagi 34. 200.000. Oke, boleh gitu. Bisa ngitung rumusnya, jangan pakai kalkulator. 200.000 dibagi 34. Ayo maju, 200.000 bagi 34. Enggak, maju aja. Ayo. 200.000 bagi 34. Bagi kurung. Ada nggak pelajarannya dulu matematikanya? Kelas 3 ya? Kamu kerja ntar lagi. Akuntansi, matematika, ekonomi, matematika. Ini dasar banget. Siapa yang bisa kerjakan? Kamu pakai kacamata. Coba. Masa 200.000 bagi 34 nggak bisa? Ayo. 200.000 bagi 34. Kalau enggak sekolah saya barisin semua. Ayo. Anak-anak Maju lagi, muda nggak zaman sanggup. sekarang Maju lagi, memang kamu maju lagi, berarti pembagian balik. seperti itu Ini kelas aja 3 loh. pada Sini maju. nggak bisa ya SMA 200.000 loh. bagi 34. Ayo. Kok bisa ya anak-anak generasi muda Rumusnya kita mau kayak pakai gini apa ya? aja, saya nggak ngerti metodologi matematika hari ini. Nah ini satu kelas Apakah bagi semua karena ini. terlalu dimanjakan Kayaknya oleh satu kelas teknologi? deh ini nggak bisa bagi 200.000 Jadi dibagi kemampuan untuk 34. mengasahnya, Ada mengasah guru pikiran itu matematikanya? benar-benar Sini guru sangat matematikanya. berkurang. Apa yang menjadi problem dari anak-anak ini? Menghitungnya masih kurang banget Pak. Ya. Dari kelas 10 pun cara menghitungnya itu masih banyak kesalahan-kesalahan itu Pak. Memang dari kelas 10 waktu pernah dari udah kelas 3 saya tanya 1 kali 0 aja nggak bisa Pak. Lah iya Pak, mereka itu kan nanti kalau masuk industri kan diseleksi. Iya betul. Dan setiap masuk pabrik pasti seleksinya matematika dasar. Ya. Akuntansinya gimana kalau bisa gitu gini? Kan dia berarti IPS, ada akuntansi kan? Ada. Mau pelajaran ekonomi, mau pelajaran akuntansi, ya pasti ujungnya ngitung. Betul. Ini problemnya apa? Terlalu banyak ya itu kali ya Pak. Apa kadang suka banyak main. HP, Jadi belajarnya kurang. gadget. Itu ya yang sangat kita miris ya. Anak-anak muda zaman sekarang, generasi Gen Z ya kita menyebutnya, itu masalah hitung-hitungan atau pelajaran dasar seperti apa itu ibu kota provinsi aja itu kadang nggak tahu. Memang benar, sepertinya generasi Gen Z ini terlalu dimanjakan oleh apa itu teknologi. Berbeda dengan generasi kita 80-90-an 2000 ke bawah lah. Itu kan yang namanya membaca buku, menghitung secara rumus, bukan pakai kalkulator ya kayak anak zaman sekarang ya pakai kalkulator HP. Biar cepat simple. Itu pasti ditekankan ya. Masalahnya ini untuk mengasah kepekaan berpikir. Coba bayangkan
ketika tidak ada gadget atau HP untuk menghitung perkalian yang sangat mudah, pembagian yang sangat mudah saja, generasi Gen Z ini kesulitan. Dan mungkin ini adalah masalah kita bersama ya, yang harusnya kita mengawasi anak-anak kita untuk jangan terlalu apa istilahnya ketergantungan dengan yang namanya smartphone ataupun gadget itu tadi. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.